pada kesempatan ini saya akan melakukan uji independent test pada data yang telah saya dapatkan. Pada data saya akan membandingkan seberapa besar pengaruh dari kelas kontrol dan kelas eksperimen, yang dimana saya sudah dapatkan data, yaitu nilai pretest dan nilai posttest ke masing-masing kedua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ini datanya. Nah, dari data ini saya pindahkan ke sini, kemudian berikan kode. Yang pertama adalah nilai pretest kelas kontrol, itu saya copy dari sini dan saya pastikan di sini, kemudian saya berikan kode 1 yang nantinya ini akan berfungsi pada data SPSS kita. Ini menunjukkan kelas 1. Begitu juga di posttestnya pada kelas kontrol, saya kopikan dan berikan kode 2. Begitu selanjutnya kelas eksperimen dan pada nilai pretest dan posttestnya, yaitu ketiga dan keempat. Kemudian data ini saya kopikan, masukkan ke SPSS. Ini kopinya semua ya teman-teman, tapi saya sudah kopikan tadi. Nah, ini dia datanya sudah masuk, kita kopikan ke data view. Kemudian pada variabel di sini saya sudah ubah pada kolom pertama ini saya beri namanya itu adalah nilai, kemudian berikutnya adalah kelas. Nah, pada desimalnya saya nolkan dan labelnya saya samakan namanya dengan nama yang di kolom ini. Ya, kemudian untuk data value-nya ini karena ada 4 nilai, yaitu pada nilai pretest dan posttest kelas kontrol maupun pretest dan posttest kelas eksperimen. Maka pada data ini kita ubah. Nah, kelas 1 value 1 ini saya isi 1. Kemudian pada label ini adalah pretest kelas kontrol. Dan saya add. Ini saya sudah add semua. Begitu juga pada value 2 itu nilai dari hasil posttest kelas kontrol, dan 3 itu adalah nilai pretest dari kelas eksperimen, dan 4 adalah nilai dari posttest kelas eksperimen. Ya, kita oke kan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu sebelum melakukan uji independent test, ya. Karena uji normalitas itu merupakan syarat daripada untuk uji statistik yang lainnya. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu kita analyze, kemudian descriptive statistik, explore, dan ini tadi sudah saya masukkan. Sebetulnya ini berada di sini. Jika teman-teman melakukan di awal, maka dapatnya seperti ini. Nah, nilai ini kita masuk ke dependent list, dan kelas kita masukkan kepada vector list. Kemudian kita plot, dan jangan lupa centang normality plot with test. Continue dan lakukan oke. Nah, pada data ini kita masuk ke cari yang bawah. Nah, dalam pengambilan keputusan, ya, data ini dikatakan terdistribusi normal jika nilai sig-nya lebih besar daripada 0,05, dan tidak terdistribusi normal itu jika nilainya 0 kurang dari 0,05. Nah, di sini ada 2 dalam pengambilan keputusan, yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, kedua ini perbedaannya adalah dari
responden kita. Jika responden kita lebih daripada 50, maka kita pengambilan keputusannya adalah menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Sementara yang kurang daripada 50, kita menggunakan Severo-Wheel. Sementara data kita tadi yang saya punya itu adalah respondennya berjumlah 30 responden. Ini dia. Maka yang saya pakai dalam pengambilan keputusan adalah Severo-Wheel. Nah, terlihat di sini data untuk uji normalitasnya. Apakah ini uji normalitasnya dalam penelitian ini terdistribusi normal atau tidak? Kita lihat berdasarkan data ini. Nah, pada data SPSS-nya menunjukkan bahwa SIG pada pretest kelas kontrol itu 0,381 dan post-testnya 0,479. Ini juga dikategorikan normal. Dan pada pretest eksperimen 0,089 dan post-testnya 0,039. Ya, ini dikategorikan normal. Maka selanjutnya kita akan masuk ke uji independent test. Kita masuk ke data view, kemudian lakukan analyze, kemudian confirmings dan independent test. Ini tadi nilainya di sini, itu kita masukkan. Kemudian pada dividend groups tadi sudah saya buat, ini ada 1 dan 2, maka pada kelas 1 masuk ke 1 dan 2 akan 2. Kemudian oke. Nah, ini keluarlah dia data daripada uji independent test. Kita dapatkan nilai min rata-rata dari pretest adalah 59,57 dan pada post-test kelas kontrol 64,47. Nah, artinya ada kenaikan sebesar 4,90, yaitu hasil dari pengulangan nilai post-test terhadap nilai pretest. Ya. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata pretest kelas kontrol ini 59,57 dan rata-rata post-test sebesar 64,47. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,90 poin setelah dilakukan perlakuan yang diberikan. Secara deskriptif, ini terjadi peningkatan hasil belajar pada kelas kontrol. Baik, demikian cara untuk menguji normalitas dan uji independent test saya. Kurang dan lebihnya, terima kasih. Minta maaf.